Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Wardana dengan NIM S1S12409. Di sini saya akan menjelaskan terkait JavaScript bagian perulangan atau loop. Nah, perulangan itu dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Nah, di perulangan JavaScript eh, itu dia bisa langsung mengubah menulis dari teks. Nah, di perulangan masuk ke perulangan JavaScript. Nah, perulangan itu sering terjadi ketika bekerja dengan array. Nah, biasanya kalau kita pakai array, kita mau dokumentasikan setiap variabel itu kan 0, terus variabel 1, terus sampai seterusnya, sampai 5. Nah, kita tidak perlu lagi menggunakan, kita tidak perlu lagi menuliskan satu-satu variabel seperti ini, tapi kita bisa menggunakan perulangan seperti ini. Jadi tidak kodenya tidak perlu panjang, ini tidak perlu lagi memerlukan 6 baris kode. Kita bisa mempersingkatnya menjadi 3 baris kode. Nah, masuk ke jenis perulangan yang pertama yaitu ada perulangan for. Nah, biasanya di perulangan for itu kita pakai 3 ekspresi opsional. Nah, em, dia ada ekspresi satu, ekspresi 2 sama dan seterusnya. Nah, di ekspresi satu itu dieksekusi satu kali sebelum eksekusi blok kode. Nah, di ekspresi dua dia mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Terus di ekspresi yang ketiga itu dieksekusi setiap kali blok kode tersebut dijalankan. Nah, contohnya di sini eh, untuk perulangan for, ekspresi satunya adalah menggunakan let i sama dengan nol. Kemudian ekspresi keduanya mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi kode tersebut yang dimana berarti dia akan mengeksekusi kode i di bawah kurang dari 5 yang berarti dia akan memulai dari nol dan sampai angka 4. Nah, i plus plus itu berarti setiap perulangan dia akan menambah satu. Nah, terus di sini adalah kode blok untuk eksekusinya berarti dia teks plus sama dengan berarti dia nanti setiap dari perulangan akan bertambah terus dengan teks ada the number is di plus sama i yang kita eh, definisikan tadi, terus br itu untuk baris baru. Gini contohnya. For let i sama dengan nol, terus sabar. Ini udah dimatikan ya. Mana sih anunya? Oh, di sini. For let i sama dengan nol, kemudian i kurang dari 5. Terus
C++. Lalu kita deklarasikan kode satu sama dengan the number is terus oh belum dipanggil. Oh, ya belum deteksi. Hmm.
Kenapa ini dan muncul? Oh, yang nggak nge-looping ya? Oke, terus naik deh. Dia masuk ke lingkaran. Terus di sini ada contoh lagi. Let I sama dengan 5. For I sama dengan 0. I kurang dari 10. I plus plus. Ini tuh maksudnya tuh kita deklarasikan I-nya tuh sama dengan 5. Terus dimulai dari I sama dengan 0. Nah, berarti di sini harusnya I-nya itu ada keluarnya 10. Ini coba. Ini for I sama dengan ini 10. Terus di sini let I. Ini let I sama dengan 5. Um, hmm, code. Wait, kita lihat dulu dia kayak gimana. Oh, dia harusnya cuma 10 ya. Some statement. Hmm, apa di ponsel kali ya? Harusnya enggak sih. Nah, pada contoh pertama, let I sama dengan 5 dideklarasikan di luar loop. Nah, pada contoh kedua, let I sama dengan 0 dideklarasikan di dalam loop. Nah, ketika sebuah variabel dideklarasikan di dalam let atau bersama dengan count sebuah loop, variabel tersebut hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Nah, kemudian ada loop while. Nah, perulangan while itu akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan masih benar. Di sini sintaksnya while eh, kondisinya. Nah, di sini contohnya while kondisinya itu adalah jika I kurang dari 10, terus dia akan teks mengeluarkan teks the number is
dipanggil sama variabel i-nya, terus ini i plus plus. Berarti setiap perulangan itu dia akan bertambah, bertambah, bertambah satu. Nah, jika kita lupa menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan browser akan macet. Terus di sini ada loop do while. Perulangan ini merupakan varian dari perulangan while. Nah, perulangan do while itu akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya itu benar. Oke. Nah, jadi di sini um, do, lalu di dalamnya ada sebuah kode blok untuk dieksekusi. Kemudian kita panggil while dengan kondisi, syarat kondisinya. Oke, contohnya dia pakai sebenarnya kenapa sih? Coba ini dihapus saja. Hmm. Dokumen get element by ID demo, terus inner text. Yang salah ya? Opsi doang harusnya enggak. Coba kita lihat kodenya. Oh, let text. Hmm, ini let, oh, nggak dipanggil ya, Farid. Ini let text. Terus di bawahnya itu let bersama dengan let ini sama dengan nol. Terus terus kita next ke loop JS, perulangan for loop. Nah, perulangan for itu dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Di sini sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan suatu tindakan beberapa kali. Nah, pernyataan tersebut membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional yang tadi. Oke, di sini ada contoh, misalnya mengambil nama-nama mobil dari array mobil. Di sini pakai const, jadi dia konstanta cars, variabel cars, berarti dia nggak bisa diubah ya karena dia const, variabel di dalamnya. Lalu
ada BMW, Volvo, Saab sama Ford. Terus Land itu berarti dia ingin panjang ya harusnya. Coba lihatnya. Oke, ini cons-nya. Volvo. No, itu itu, hmm, preset, oke. Nah, jadi nanti di setiap katanya keluar BMW, Volvo, Saab sama Ford ini eh pakai BR. Jadi dia mereka setiap satu kata, setiap perulangan nanti dia langsung ke bawah garis baru. Nah, cara menggunakan ekspresi satu itu digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop. Misalkan I sama dengan nol. Nah, ekspresi satu ini tuh bersifat opsional. Kita dapat menghilangkan ekspresi satu jika nilainya telah ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Nah, contohnya itu tadi adalah cons. Berarti cons ini kan dia sudah nilainya sudah ditetapkan. Ini nih. Terus cara menggunakan ekspresi dua digunakan untuk oh, tidak salah. Ini maksudnya tadi tuh yang ini. Terus ekspresi dua itu digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal I kurang dari len. Ekspresi dua juga itu opsional. Jika ekspresi dua mengembalikan nilai false, maka perulangan itu akan berakhir. Nah, di sini perlu diketahui kalau kita menghilangkan ekspresi dua, maka kita harus memberikan break di dalam loop. Nah, jika tidak, perulangan itu tidak akan berakhir. Ini tuh akan menyebabkan browser itu akan terus melakukan eh, eksekusi dari kode yang kita jalankan. Terus, cara menggunakan ekspresi yang ketiga itu menambah nilai variabel awal. Ini I++. Jadi, misalnya ini variabel awalnya kan itu nol. Maka nanti setiap setiap perulangannya nanti dia akan menambah. Jadi misalnya kalau di sini berupa angka nol, maka selanjutnya itu dia akan satu, 2, dan seterusnya.
Nah, ekspresi tiga ini tuh bersifat opsional. Nah, ekspresi tiga itu dapat melakukan apa saja dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif, penambahan positif, atau apapun lainnya. Nah, ekspresi tiga itu dapat dihilangkan jika kita menambah nilai di dalam loop. Di sini contohnya, oke, ini adalah contoh penggunaan var di dalam sebuah loop. Nah, ini var 1 sama dengan 5. For var i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Nah, penggunaan net di dalam sebuah loop, di sini contoh. Pada contoh pertama, dengan menggunakan var, variabel yang dideklarasikan di dalam loop itu akan dideklarasikan ulang di dalam loop. Di dalam loop. Jadi ini tuh variabel yang dideklarasikan di dalam loop, dia akan tetap dideklarasikan di luar dari loop. Nah, tapi kalau let, dia variabel yang dideklarasikan di dalam loop ini tidak akan dideklarasikan di luar loop. Jadi yang dia deklarasikan tetap yang di sini. Nah, kalau yang pakai var, dia akan mendeklarasikan ulang yang ada di dalam loopnya. Nah, saat let digunakan untuk mendeklarasikan variabel i di dalam sebuah loop, variabel itu hanya akan terlibat di dalam loop tersebut. Terus ada while loop. Nah, perulangan while mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. Nah, JavaScript itu memiliki dua jenis perulangan while. Ada loop while, ada loop do while. Nah, loop do while itu merupakan varian dari perulangan while. Perulangan ini tuh akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian dia akan tetap mengulangi perulangan selama kondisinya itu benar. Nah, proses do while ini berjalan setidaknya sekali meskipun kondisinya salah sejak awal. Hal ini dikarenakan blok kode dieksekusi sebelum kondisinya diuji. Ini adalah contohnya. Terus dia menggunakan for perulangan untuk mengumpulkan nama-nama mobil dari array mobil. Ya, jadi di sini ya. Kalau while dia while cars. Terus di JavaScript break. Nah, break statement itu biasanya tuh keluar dari perulangan dan peralihan. Nah, break itu pernyataan ini mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch. Nah, ketika break kondisi ini ditemui dalam sebuah loop, loop itu akan langsung berakhir. Kendali program itu dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop.
Tidak ada lagi iterasi loop yang dieksekusi. Nah, di sini contohnya, hentikan perulangan, putuskan perulangan ketika menghitung perulangan I adalah 3. For let I sama dengan 0, I di bawah 1, I plus plus, I, if I sama dengan 3, maka dia akan break, break, break. Jadi dia akan menghentikan perulangan kalau perulangannya itu sampai ke angka 3. Di sini kan kita mengkondisikan perulangannya itu dia sampai di bawah, dia sampai di perulangan yang ke-9 harusnya. Tapi di sini kita menggunakan statement break kalau dia masuk ke perulangan 3. Nah, gini. Oke, terus lalu dalam sebuah switch pernyataan, break tersebut akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai itu dieksekusi. Nah, tanpa break, eksekusi itu akan terus berlanjut ke blok case berikutnya. Nah, di sini contohnya adalah menghitung nama hari dalam seminggu. Oke, di sini ada switch date, switch date. Terus
Next. Nah, kata kunci break ini sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Tanpa koma, kode akan terus mengeksekusi blok cache berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Kemudian masuk ke JavaScript continue. Pernyataan continue itu dia berarti melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Nah, kode yang tersisa dalam iterasi itu biasanya dilewati dan proses pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Nah, misalnya di sini contohnya adalah melewati nilai dari 3. Nah, jadi, sabar, ini di komen dulu. Nah, jadi di sini kita tinggal ganti saja ini kata break tadi itu menjadi continue gitu. Nah, jadi dia fungsinya untuk melompati iterasinya, perulangannya. Jadi nanti kalau perulangan katanya nanti the number is 0, nanti dia akan mencetak angka 0 sampai 2. Nanti kalau dia sampai ke perulangan angka 3, dia akan skip, kemudian lanjut ke iterasi berikutnya, yaitu 4 sampai angka 9. Gini, jadi dia angka 3-nya nanti di skip. Dan langsung ke angka 4. Nah, kemudian label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan. Memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut itu dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Nah, sintaksnya untuk label itu pengenal yang diikuti oleh titik dua, jadi label name, terus statement. Label mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Hmm. Jadi sintaks untuk lanjutkan ke nama label itu tinggal pakai continue saja. Nah, di sini contohnya itu misalnya kita pakai variabel text, kita nyatakan dulu dalam let, kemudian di sini loop satu, labelnya, label loop satu itu adalah for ini, kemudian nanti di dalam for ini dia menyatakan lagi label dengan pengkondisian. Kalau ini sama dengan 1 dan dengan I kurang dari 5, lalu I plus plus, jadi setiap perulangan itu ditambah terus. Terus di dalamnya kondisi untuk pengeksekusian kodenya, jika dia mendapatkan I sama dengan 3, maka dia akan melompati loop satu, lalu setiap pencetakan teksnya itu dia akan bertambah. Begitupun kalau ke loop 2 dia tinggal continue loop 2 aja. Loop satu yang ini tadi diganti jadi loop 2.
kurang lebih sama. Nah, break dan continue itu merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.